Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah menghadiri ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, saya harapkan kalian sudah sempat membaca ya sebagian maupun seluruhnya dari materi yang telah saya upload di SIPS. Nah, menurut yang kalian lihat dari SIPS, hari ini kita akan belajar mengenai apa saja. Apa materi kita hari ini? Fungsi linier, Pak. Ya, fungsi linier khususnya adalah penerapannya. Ya, kita akan belajar bagaimana fungsi linier ini diterapkan ya di dalam bidang di dalam bidang ekonomi dan bisnis ya. Nah, salah satu penerapan ya mengenai fungsi linier adalah di dalam kita menentukan titik keseimbangan pasar, ya, yaitu pertemuan antara fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Ya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ini detailnya ada di slide ya, detailnya sudah di slide. Nah, nanti silakan kalian bandingkan apa yang saya terangkan di sini dengan yang ada di slide-nya. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Diketahui ya fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. Ya. Misalnya di sini diketahui fungsi permintaannya, ya, demand, ya. Itu adalah persamaannya adalah Q sama dengan 15 dikurangi 3P. Ya. Kemudian supply, ya. Itu persamaannya di sini adalah 2P dikurangi 5. 2P dikurangi 5. Oke. Nah, yang diperlukan adalah tentukan harga pasar keseimbangan dan kuantitas yang diminta pada harga pasar. Soalnya. Nah, di sini P itu dalam rupiah per unit ya, dalam rupiah per unit. Ya. Q dalam unit. Nah, yang ditanya adalah berapakah harga pasar keseimbangan dan kuantitas yang diminta pada harga pasar ya. Nah, tapi sebelum kita bahas ini P-nya price ya, P-nya price. Harga ya. Nah, sebelum kita bahas soal ini, coba kita pahami dulu ya, apa makna ini. Nah, ini fungsi permintaan ya. Nah, coba barangkali dari kalian ada yang sudah sempat membaca, saya mau bertanya begini ya. Pada harga barang misalnya saja Rp 2 per unit, berapa banyak barang yang diminta? Siapa yang mau coba jawab ini? Pada harga barang Rp 2, berapa banyak barang yang diminta? David, Pak. David, silakan David. 9 bukan, Pak? Dari mana? Dari 15. Q sama dengan 15. Ya. Kurang 3 kali 2. 3 kali 2. Oke ya. Itu 15 dikurangi 6 ya. Itu 9 ya. Ya betul. Jadi jawabannya adalah 9 unit ya. Jadi pada harga barang Rp2 per unit ya,
banyaknya barang yang diminta adalah sebanyak 9 unit. Betul. David tadi ya? Iya, Pak. David ya. Oke, ya David. Oke, David. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang pertanyaan gini. Pada harga barang Rp4 per unit, berapa banyak barang yang diminta? Siapa yang mau coba jawab? Siapa namanya? Sanggita. Sanggita. Ya. Sekarang Sanggita berapa jawabannya? 15 dikurang 3 dikali 4. 15 dikurang 12 berarti 3. 3, betul ya? Nah, jadi ini sama dengan 15 dikurangi 3 dikali 4. Ya. 15 dikurangi 12 itu adalah 3. Sebanyak sebanyak 3 unit ya yang diminta. Oke. Tadi dijawab oleh Sanggita. Sanggita yang mana ya? Coba saya sebentar. Saya, Pak. Ya, Sanggita Ferdiko. Ferdiko, iya. Oke. Sanggita aja ya, Sanggita. Oke. Sanggita dapat skor 2. Nah, sekarang kita lihat nih, kita bandingkan. Ini saudara saya menggema ya, ada pantauan saudara saya. Kira-kira memungkinkan nggak ya kalau misalnya di mute, memungkinkan nggak ya supaya gemanya nggak terdengar? Nah, ini, coba kita lihat, kita bandingkan ya. Pada harga barang Rp2 per unit, permintaannya 9. Ketika harga dinaikkan jadi Rp4 per unit, permintaan turun jadi 3 unit ya, dari 9 unit menjadi 3 unit ya. Nah, itulah karakteristik dari fungsi permintaan dari konsumen ya. Ketika harga dinaikkan ya, orang cenderung membeli lebih sedikit ya. Ketika harga diturunkan, orang cenderung membeli lebih banyak. Itu karakteristik dari fungsi permintaan ya. Nah, jadi kalau digambarkan fungsi permintaan itu akan turun ya, akan turun menurut harganya ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, tadi fungsinya itu apa? Sebentar ya, coba kita gambarkan. Tadi Q-nya sama dengan 15 dikurangi Q sama dengan 15 dikurangi 3P ya. Oke, berarti ini 3P sama dengan 15 dikurangi Q, berarti P-nya adalah 5 dikurangi 1/3 Q. Nah, coba kita gambarkan di dalam bidang koordinat ya. Di bidang koordinat. Nah, apakah sudah muncul belum bidang koordinatnya? Udah, Pak. Oke ya. Nah, coba kita gambarkan fungsi demand ya, fungsi permintaan ya. Nah, gambarnya seperti ini kira-kira. Nah, ini ya. Ini yang saya berikan garis merah itu adalah gambar untuk fungsi permintaan. Kita lihat dia turun dari kiri ke kanan ya. Di sini sumber tegaknya adalah harga, price, sumber mendatarnya itu adalah quantity. Ya. Nah, lihatnya sumber tegaknya kuantitas. Oh, terbalik, maaf, ini terbalik. Sebentar, terbalik. Bentar ya. Ini Q, ini P. Ini kelaziman di kelaziman di dalam matematika ekonomi ya. Sumber tegak itu harga, sumber mendatarnya itu kuantitas. Ya. Jadi yang terbalik, ya, jangan sampai terbalik. Sumber tegaknya harga, sumber mendatarnya kuantitas. Kita lihat bahwa grafiknya turun dari kiri ke kanan. Ya, berarti ketika harga turun,
kuantitas akan meningkat. Ya, ketika harga naik, kuantitas akan menurun. Jadi pergerakannya berlawanan arah. Ya. Nah, sebaliknya dari sisi produsen, ya, dari sisi produsen, ya. Nah, ini kan dari sisi permintaan, ya. Nah, sekarang dari sisi penawaran, ya. Ya, ini sisi penawaran, supply function. Ya. Nah, ini. Ya. Nah, pada harga barang ya, sebesar Rp5 per unit, ya, berapa banyak barang ditawarkan? Ya. Berapa banyak barang ditawarkan produsen? Ya. Kita sisa ganti P-nya 5 ke sini. Ya. Jadi Q-nya sama dengan 2 dikali P, berarti 2 dikali 5 ya. 2 dikali 5 dikurangi 5. Ya, 10 dikurangi 5 itu 5. Ya. Jadi pada harga Rp5 per unit, ya, sebanyak 5 unit barang ya, ditawarkan produsen. Ya. Nah, coba kita lihat dari kedua sisi. Ya, dari sisi produsen, ya, produsen nggak akan mau nyiapkan barang kalau harganya terlalu murah. Ya, karena dia kan harus nutupi ongkos-ongkos produksi. Ya, jadi produsen nggak akan mau nyiapkan barang banyak. Ya, kalau harganya rendah. Ya. Nah, sedangkan dari sisi konsumen nggak mau beli barang itu kalau harganya terlalu mahal. Ya. Nah, dia akan membeli lebih sedikit kalau harganya mahal. Nah, jadi kalau begitu titik keseimbangannya di mana? Ya, nah itulah yang disebut dengan keseimbangan pasar. Ya, nah nah sekarang pertanyaannya nih, ya kita jawab pertanyaan ini. Harga pasar keseimbangan. Ya. Nah ini. Ya. Nah ini, ya kita jawab masalahnya nih. Ya jawab. Ya. Pada saat keseimbangan pasar, ya, pada saat terjadi keseimbangan, ya, berlakulah QD sama dengan QS. Ya. Atau bisa juga PD sama dengan PS. Di sini D itu singkatan dari demand, S itu singkatan dari supply. Ya. Nah jadi di soal ini kita pakai yang ini nih, QD sama dengan QS. Kita pakai ini. Ya. Nah di sini permintaannya ini kan 15 dikurangi 3P. Ya. Nah QS-nya ini 2P min 5. Ya. Nah, sehingga di sini kita peroleh 5P sama dengan 20. Ya. Di P sama dengan 4. Ya. Jadi harga pasar keseimbangan ya, adalah Rp4 per unit. Ya. Nah, jadi pada akhirnya barang itu di pasar akan dijual dengan harga Rp4 per unit. Ya. Nah, sekarang kuantitas yang diminta pada harga pasar tersebut. Ya. Nah, kita sisa menggunakan ya, boleh yang QD, boleh gunakan yang QS ya. Apa kita gunakan yang QS misalnya saja. Ya. Nah, kita ganti P-nya jadi 4 ya. Jadi Q sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 5 ya, sama dengan 3 ya. Nah, jadi kuantitas yang diminta pada harga pasar adalah sebanyak 3 unit.
Nah, apakah ada yang bertanyakan nih sampai sini dulu? Tadi yang terakhir menjawab Sanggita bukan ya? Atau setelah itu ada yang menjawab lagi tadi? Saya takutnya ada yang lupa. Tadi terakhir Sanggita bukan yang menjawab. Ya, mohon saya diingatkan kalau ada yang Iya. saya lupa memberikan skor ya. Nah, eh, nah ini jadi ketika terjadi keseimbangan, ya harga barang itu di pasar Rp4 per unit dan banyaknya yang diminta adalah sebanyak 3 unit. Ya. Nah, sekarang coba kita gambarkan. Ya, kita gambarkan fungsi permintaan dan fungsi penawaran ini di satu di satu bidang ya, dalam satu bidang gambar. Coba kita gambarkan yang fungsi penawarannya ya, supply functionnya ya. Yaitu Q per 2 ditambah 2,5. Nah, misalnya pakai warna biru. Nah, ini adalah fungsi penawarannya ya. Nah, ya. Nah, dan perpotongan antara kurva penawaran dan permintaan itu ya akan melahirkan ini titik keseimbangan ya. Ini keseimbangan pasarnya di sini ya. Nah, kalau ditarik garis ke bawah sini, muncul 3 di sini ya. Berarti Q-nya 3 dan kalau ditarik garis ke sini muncul 4, itu adalah harga pasarnya 4 ya. Jadi kalau tarik garis ke kiri 4 itu harga pasarnya Rp4 per unit. Kalau tarik garis ke bawah sini ya, itu ketemu di 3. 3 itu adalah kuantitas yang diminta ya pada harga pasar. 3,4. Jadi ini adalah koordinatnya. Nah ini ya. 3,4. 3,4 ini adalah koordinat dari keseimbangan. Nih. Ya. 3 ini adalah kuantitasnya, 4 ini adalah harganya. Gitu. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai harga pasar? Harga pasar keseimbangan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa ya? Iya, Pak. Ya, Saya sebelumnya mau izin saya pakai 2 device ya, Pak. Ini satunya untuk audio. Ya, oke. Lanjut. Silakan, Noval. Tadi kan udah barusan kita singgung tentang keseimbangan pasar. Nah, Ya. kalau tadi kan angkanya kecil masih bisa dari skala 1 sampai 10. Nah, kalau misalnya nanti kedapatan angka yang sampai ribuan itu kan kalau kita menentukan keseimbangan pasarnya secara lisan pakai lurusin gitu, Pak. Tadi Pak kan susah. Nah, gimana cara manualnya, Pak? Kan kalau dapat angka ribuan nanti kan susah gitu ya, Pak. Maksudnya di sininya sebentar. Dalam perhitungan ini atau bagaimana? Iya, Pak. Untuk koordinatnya, Pak. Oh, koordinatnya. Koordinat. Oke. Iya, Pak. Kalau untuk penggambaran ya, ini kan skalanya bebas. Jadi boleh aja misalnya begini, ya. Boleh aja 2 ini mewakili 2.000 atau 2 ini mewakili 2 juta. Itu boleh-boleh saja. Jadi sudah menetapkan sendiri skalanya. Ya, jadi satu skala di sumbu mendatar itu mewakili berapa ribu atau berapa juta. Jadi boleh seperti itu. Ya, jadi angka di sini tadi kan sebentar ya, mana gambar ini nih. Nah, ini kan persamaan garis ini. Ya, ini kan memotong sumbu P, sumbu tegak di 5. Ini kan 5 nih perpotongan ini ya. Ini titik 5 nih. Nah, 5 ini bisa berarti 5 rupiah, bisa berarti 5.000, bisa berarti 5 juta. Itu bebas. Jadi saya menentukan sendiri satu tiknya itu berapa banyak gitu. Jadi gambarnya nggak perlu besar-besar. Gitu, ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain?
Ada lagi pertanyaan? Ya, baik. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lain, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh pajak ya. Tadi sebenarnya kalau kita lihat di slide ya. Nah, di sini ada apa namanya itu ada. Oh, ini udah kita pelajari ya, ini udah kita pelajari ini keseimbangan pasar. Ini elastisitas permintaan. Nah, ini adalah pengaruh pajak ya, pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Topiknya sekarang ya. Nah, sebagai contoh begini. Ya, contoh, ya ini contoh 2 anggapnya ya, contoh 2. Ya, contoh 2. Nah, misalnya diketahui fungsi permintaan dan penawaran sebelum pajak sebagai berikut. Nah, ini demand-nya, ini supply-nya. Ya. Nah, misalnya demand-nya itu, ya, itu adalah demand-nya 12 min Q, ya, misalnya. Ya. P sama dengan 12 min Q. Kemudian, ini apa namanya itu penawarannya ya, penawarannya itu adalah Q tambah 2. Q tambah 2. Kemudian pemerintah mengenakan pajak ya, sebesar Rp 6 ya, untuk setiap unit barang yang dijual. Ya, ini pajak ini apa nih pajak penjualan ya. Nah, ya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan. Yang pertama adalah harga pasar keseimbangan dan kuantitas yang diminta pada harga tersebut. Ya. Dan B, ya. Ini sebelum pajak ya, sebelum pajak. Sebelum pajak dikenakan. Nah, kemudian berikutnya adalah harga pasar keseimbangan dan kuantitas yang diminta setelah pajak dikenakan. Kemudian C, besarnya pajak yang ditanggung pembeli ya, untuk setiap unit barang yang dibelinya. Kemudian D, ya, besarnya pajak yang ditanggung produsen untuk setiap barang yang dijualnya. Ya. Kemudian E, total penerimaan pajak oleh pemerintah. Ya. Nah, saya nggak tahu ya kalian apakah di kampus ini apakah ada mata kuliah ilmu ekonomi atau tidak ya. Saya nggak tahu ininya kurikulumnya ya. Nah, tapi di sini saya tidak bermaksud untuk mengajarkan ilmu ekonominya, tapi saya fokus ke apa namanya itu aspek matematisnya ya. Nah, mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan kalian ada mata kuliah ekonomi supaya bisa lebih paham nantinya. Ya. Nah, coba kita bahas dulu ini ya. Nah, kita jawab satu demi satu. Ya. Ini contohnya ada di slide sebetulnya, cuma kita coba kerjakan dari nol ya. Nah, untuk menentukan harga pasar keseimbangan ya kita gunakan ini seperti tadi ya.
Nah, ini P demand-nya, ya. Ini adalah P demand. Ya, kemudian ini ada P supply. Ya. Nah, pada saat terjadi keseimbangan pasar, ya, maka berlaku PD sama dengan PS. Ya. Nah, berarti PD-nya 12 dikurangi Q sama dengan PS-nya Q tambah 2. Ya. Nah, berarti di sini 2Q sama dengan 10. Q-nya 5. Ya. Ini adalah banyaknya yang diminta pada harga pasar. Nah, sekarang harga pasarnya berapa? Ya. Nah, kita boleh masukkan nilai ini ke yang PD boleh, ke yang PS juga boleh, nggak jadi masalah ya. Apa kita masukkan ke yang PD misalnya saja ya. 12 dikurangi Q itu 12 dikurangi 5. Ya, yaitu 7. Ya. Jadi harga pasar keseimbangan ya, adalah Rp7 per unit. Ya, ini adalah sebelum ada pajak. Ya. Sebelum pajak. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya. Nah, coba kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu keadaan sebelum pajak untuk yang apa namanya itu untuk kasus yang ini ya sebelum pajak. Ya. Yaitu P-nya sama dengan 12 dikurangi Q dan supply-nya Q tambah 2. Coba kita gambarkan sebelum pajak ya. Oke, yang demand-nya saya ganti ini menjadi 12 dikurangi Q. Nah, ini gambarnya. Sebentar, saya ganti dulu. Nah, ya. Ini fungsi demand-nya. Ya. Supply-nya kita tambah 2. Ya, ini supply-nya. Ya. Nah, di sini adalah titik ini keseimbangan pasar yang lama ya. Koordinatnya 5,7. 5,7. Nah, ini keseimbangan yang lama ya. Nah, sekarang sebagai dampak dari pajak ya. Tadi pajaknya itu berapa? Pajaknya berapa itu tadi ya? Sebentar. 6 ya? Ya, 6. Pajaknya 6. Nah, maka akibatnya ya kurva S ini ya akan terangkat ke atas 6 satuan ya. 2, 4, 6. Jadi dia akan naik nih si apa namanya kurva apa namanya itu kurva penawarannya ya. Jadi pajaknya jadi sekarang jadi kayak gini nih. Tambah 6 ya, tambah 6 jadi seperti ini nih. Ini saya ganti warnanya jadi hijau. Nah, ya. Ini adalah S aksen ya. Ini setelah pajak. Nah, ini S aksen. Ya, kita lihat sekarang ada keseimbangan yang baru di sebelah sini, ya. Kita lihat di keseimbangan yang baru ini, titik yang ini, kuantitasnya jadi lebih rendah,
harganya jadi lebih tinggi. Harganya jadi 10 nih kalau nggak salah nih. Kalau nggak salah lihat ini 10 nih si harganya ini ya, naik harganya. Ya, harga jualnya. Nah, ini berapa kuantitas yang dimintanya kita hitung nanti sebentar ya. Nah, jadi sekarang kita bahas setelah pajak ya. Setelah pajak. Nah, ini persamaannya jadi gini nih. Ya, ini nggak ada perubahan. Nah, ini tadi naik sebanyak 6 satuan. Tadi kan pajaknya 6 ya kalau nggak salah. Pajaknya 6 betul ya. Nah, jadi ini Q tambah 2 tambah T. Ya, di mana T-nya 6 ya. Jadi Q tambah 2 ditambah 6. Jadi Q tambah 8. Ya. Nah, sekarang pada saat terjadi keseimbangan pasar berlaku ini. Ya. Ini PS aksen. Ya. Ini PS aksen. Nah, itu. Ya berarti apa namanya itu 12 dikurangi Q sama dengan Q tambah 8. Ya. Berarti 2Q sama dengan ya, 2Q sama dengan 4. 2Q sama dengan 4. Kemudian Q-nya 2. Ya. Ini adalah banyaknya barang yang diminta pada harga pasar setelah pajak. Ya. Nah, untuk menentukan harga pasar yang baru bagaimana? Ya, kita boleh masukkan ke dalam yang ini ataupun yang ini nggak jadi masalah ya. Ya, kita anggap saja masukkan yang ini. Ya. Kita tambah 8. Ya. Jadi berapa? 2 ditambah 8 dengan 10. Ya. Jadi setelah pajak harga pasar keseimbangannya adalah Rp10 per unit. Ya. Nah, coba kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan dari dampak kalian perhatikan dampak pajak tadi ya. Tadi kan pajak yang dikenakan pemerintah itu Rp6 per unit. Ya. Nah, sebagai akibat daripada ini, ya akibatnya adalah konsumen yang tadinya beli barang dengan harga Rp7 per unit, ya, setelah pajak jadi harus bayarnya Rp10 per unit. Ya. Nah, karena harganya naik dari 7 jadi 10, ya, permintaannya jadi berkurang. Ya. Nah, permintaan tadinya 5 unit, sekarang jadi 2 unit. Ya, itu sebagai dampak dari kenaikan harga tadi. Ya, kenapa harganya naik? Gara-gara pajak tadi. Ya. Nah, sekarang berarti ini udah terjawab ya. Ini udah terjawab harga pasar keseimbangan dan kuantitas yang diminta pada saat sebelum pajak udah dijawab ya ini. Ya, udah dijawab ini. Ini ya. Ini udah dijawab. Ini yang sebelum pajak. Ini. Nah, kemudian yang setelah pajak ini. Ini yang setelah pajak udah dijawab. Ya. Ini setelah pajak. Nah, sekarang kita lihat nih konsumen ya tadi itu belinya dengan harga Rp7 per unit, sekarang jadi 10 ya, ada kenaikan sebesar 3. Nah itu gara-gara pajak ya. Jadi besarnya pajak yang ditanggung konsumen ya, adalah Rp10 dikurangi Rp7 per unit ya. Jadi Rp3 per unit. Ya. Nah, sedangkan tadi kan pemerintah mengenakannya Rp6 ya. Nah, berarti yang sisanya itu ditanggung oleh produsen ya. Nah, besarnya pajak yang ditanggung produsen. Ya. Yaitu Rp6 si pajaknya itu ya. Yang ini yang dikenakan oleh pemerintah ya, dikurangi yang 3 ditanggung oleh konsumen ya. Sisanya yang Rp3 lagi ditanggung oleh produsen.
Nah, itu adalah jawaban untuk yang ini ya. Apa namanya itu? Pajak yang ditanggung oleh pembeli dan pajak yang ditanggung oleh produsen. Udah dijawab kan ini? Ini udah jawab. Oke. Berikutnya adalah total penerimaan pajak oleh pemerintah. Ya. Nah, itu sama dengan T besar. Ya. Itu adalah P dikali Q. Ya. Nah, P-nya setelah pajak ya. Tentu saja ini setelah pajak ya. Ini setelah pajak. Nah,